Konsorsium keuangan top dunia, Junsheng Group, menyumbang 1 miliar yuan untuk amal di kota Yun. CEO Junsheng, Gaofen, muda dan berbakat. Dianggap jenius bisnis, tapi dia selalu rendah hati. Sampai sekarang, tak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Halo, bos. Kenapa kalian datang? Bos, Anda sudah meninggalkan grup selama sebulan. Junsheng tidak bisa tanpa Anda. Kami datang untuk memohon Anda kembali. Bukankah sudah kubilang? Aku bosan dengan kehidupan sebelumnya. Sekarang aku ingin hidup yang lebih menarik. Tapi dengan status Anda, meski ingin ganti suasana, tidak mungkin jadi kurir makanan, kan? Apa salahnya jadi kurir? Menurutku seru. Aku buru-buru orderan berikutnya. Jangan halangi. Minggir. Tenang, kalau ada urusan akan kuhubungi kalian. Lepasin aku. Kalian siapa? Song Haoyang, apa maumu? Mau apa? Su Qingyan, coba tanya-tanya di luar. Wanita yang kupilih, Song Haoyang. Ada yang bisa lolos? Ini penculikan. Kejahatan. Di kota Yun. Jangan bilang culik, bahkan kalau aku tiduri kamu paksa. Apa yang bisa kamu lakukan? Mau lari lagi? Jangan harap bisa lepas dari tanganku lagi. Ini obat khusus yang kubawa dari luar negeri. Minum ini, lihat masih bisa pura-pura polos atau tidak. Tangkap dia. Ya. Berdiri. Jangan lari. Cepat tangkap dia. Tolong aku. Nona, kenapa denganmu? Cepat. Cepat pergi. Bawa aku pergi dari sini. Jangan lari. Panas sekali. Kamu siapa? Kenapa ada di ranjangku? Aku malah pengen tidur di rumah. Tapi kamu tidak kasih kesempatan. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak lakukan apa-apa. Kamu yang melakukan segalanya padaku. Tak tahu malu. Turun. Turun dari sini. Kamu berani mengambil keperawananku. Mungkinkah kamu sedang datang bulan? Aku bilang ini tidak sengaja. Percaya tidak?
Pergi sana. Nah lihat kan, beneran mens. Ingat kan, semalam aku ngelawan mati-matian. Tetap aja lu ambil untuk gede. Nyaris aja aku kehilangan keperawanan. Diam, jangan lanjutin. Telepon. Halo, Su Qingyan, otak lu kebanjiran apa? Yang Master Song mau nikahin lu, itu kehormatan buat keluarga Su. Lu gak nurut malah berani nendang yang Master sampai cedera? Harus minta maaf sambil berlutut. minta maaf? Paman, lu tahu dia ngapain ke aku? Dia kasih aku obat. Obat-obatan kecil aja ribut, lu kan toh akhirnya bakal nikah sama dia. Tidur hari ini atau besok, bedanya apa sih? Gue rasa otak lu beneran udah kemasukan air. Kalau gitu aku pergi. Pergi sana. Tunggu bentar. Mirip banget. Mirip apa? Ayo kita nikah. Hah? Jadi maksud lu? Suruh aku pura-pura jadi Gaofeng, terus nikah sama lu? Betul. Tapi suruh aku jadi dia. Aku rasa agak aneh. Aku ngerti kekhawatiranmu. Meski kalian agak mirip, tapi Gaofeng kan orang yang sangat luar biasa. Tokoh besar beneran. Lu cuma tukang antar makanan. Memang sulit suruh lu jadi dia. Tapi tenang aja. Gaofeng ini orangnya misterius banget. Gak banyak yang pernah lihat wajah aslinya. Asal lu ikutin yang gue bilang. Dijamin gak bakal ketahuan. Ini perjanjian nikah sementara, berlaku setengah tahun. Setelah tanda tangan, di luar kita suami istri. Tapi sebenarnya lu cuma karyawan gue. Semua harus ikut aturan gue. Jadiin Gaofeng yang bagus. Ada masalah? Gak ada. Kerjaan yang bagus nih. Gajinya gimana? Sebulan 5 juta. Kalau aktingnya bagus, bonus ditambah. Aku udah mainin toko sebesar ini. Cuma dikasih 5 juta sebulan? Pelit amat sih. Lu antar makanan sebulan cuma 500 ribu. 5 juta masih kurang? 500 ribu itu cuma bayaran jasa. Jual diri harus dihitung terpisah. Terus lu mau berapa? Gaji bulanan 100 ribu, tidak bisa ditawar. Oke, 100 ribu ya 100 ribu. Tapi, aku mau buat 3 peraturan. Pertama, kamu harus siap dipanggil kapan saja, tidak boleh absen tanpa alasan. Kedua, apa yang kamu katakan dan lakukan harus ikuti perintahku. Untuk menghindari gagal, ketiga, meskipun kita sudah menikah jadi suami istri. Tapi, kamu tidak boleh sentuh-sentuh aku. Dan juga tidak boleh punya pikiran yang tidak pantas. Kalau kamu punya pikiran yang tidak pantas terhadapku, harus tambah bayar. Yakinlah, jika ada hari. Nama saya Su Qingyan akan saya tulis terbalik. Ayo, lihat ke lensa. Bagus, sedikit lebih dekat lagi. Cantik, kamu sudah keluar dari frame foto. Cantik, dekatin sedikit lagi, kan ini lagi foto prewedding. Senyum dong ya. Sudah mau menikah? Kenapa malu-malu begini? Ayo, Sudah disepakati tidak boleh sentuh-sentuh. foto prewedding kan? Kalau tidak akrab siapa yang percaya? Keluarga kamu juga apa percaya? Ayo, relax. Begini kan bagus, ayo senyum. Bagus, ganti pose yuk. Mari kita foto ciuman manis ya. Tidak boleh. Foto prewedding kan? Kalau tidak foto ciuman siapa yang percaya? Kamu tidak kira aku mau juga kan? Ini semua untuk acting, setidaknya cium pipi dong. Aku akan berkorban lagi. Ayo. Siap, bagus, lihat ke lensa. Sayang, lihat. Kita berdua cocok banget kan foto ini. Jangan panggil aku sayang kalau tidak ada orang. Kita cuma menikah palsu. Aku bosmu, kamu karyawanku. Kalau masih manfaatin aku kayak tadi pas foto prewedding. Hati-hati kamu tidak dapat gaji sepeser pun. Kan bukan pertama kali kita cium. Kenapa kamu tutup mulut?
King Yan. Bunga ini untukmu. Song Haoyang, kamu masih berani muncul di sini? Kemarin salahku, tapi aku juga terlalu cinta kamu. Jadi cuma terlalu terburu-buru, begini. Kompensasi apa yang kamu inginkan, bicara saja, aku jamin bisa lakukan. Kalau begitu aku mau kamu segera hilang dari depan mataku. Lihatmu 1 menit lagi pun aku merasa mual. Su King Yan, jangan tidak tahu malu. Cepat atau lambat kamu akan menikah denganku, aku bisa tidur denganmu lebih cepat. Bedanya cuma tidur sehari lebih lambat. Kamu memang binatang. Mau kemana? Lepaskan aku. Dengar ya, kalau hari ini aku nggak urus kamu, aku ganti marga. Song Haoyang, lepaskan aku. Berani mukul aku? Kamu tahu aku siapa? Tahu. Song Haoyang, si anak orang kaya Song. Justru kamu yang kupukul. Kalian berdua, gebuk dia sampai babak belur. Dengar ya, keluarga Song kami kaya dan berkuasa. Bukan sembarangan. Berhenti, berani sentuh aku, keluarga Song pasti bikin kamu nggak bisa makan enak. Gak bisa makan enak? Oke, gak bisa makan enak ya? Berhenti. Kamu berhenti sekarang, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kakak, jangan pukul lagi. Aku nggak berani lagi. Dengar ya. Su King Yan sudah menikah denganku. Kalau kamu masih berani ganggu dia, aku pukul sampai ibumu sendiri gak kenal. Nggak berani lagi. Pergi. Bocah, berani kasih tahu namamu? Aku jamin kamu mati nggak dapat kuburan. Orang kaya kamu, pantas tahu namaku. Tapi hari ini aku lagi senang. Istri, sini. Kasih tahu dia, namaku siapa. Suamiku adalah CEO Grup Junsheng, Gao Feng. Apa? Gao Feng? Dia Gao Feng dari grup Junsheng? Bagus kalau takut. Aku sama dia sudah nikah resmi. Jangan ganggu aku lagi. Ayo kita pergi. Gimana? Aktingku lumayan, kan? Lumayanlah, tapi kamu tahu nggak, keluarga Song pengaruhnya besar di Yunjiang. Kalau dia balas dendam, kamu bakal dalam bahaya. Kamu gak harusnya dia sedikit kerasnya. Aku CEO Grup Junsheng yang terhormat, takut sama dia? Kamu kan bukan Gao Feng beneran, cuma acting. Kamu cuma kurir makanan. Ingat ya, lain kali ketemu masalah kayak gini, jangan gegabah lagi. Mulai sekarang kamu tidur di sini. Sudah nikah resmi, langkah selanjutnya malam pertama, ya? Pasal ketiga perjanjian kita. Jangan punya pikiran tidak pantas terhadap saya. Tidak pikir ya sudah, tadi malam kejadiannya hampir sama seperti malam pernikahan kok. Diam. Jangan sebutkan apa yang terjadi tadi malam. Begitu banyak foto Gao Feng di sini. Kamu tidak suka sama Gao Feng kan? Jangan ngomong sembarangan. Gao Feng itu raja bisnis. Dia juga punya hati baik. Saya cuma kagum sama dia itu aja. Sebenarnya Gao Feng juga cuma manusia biasa kok. Tidak ada yang khusus dari dia. HMPH, bicara besar banget. Dia itu jenius bisnis. Bagaimana denganmu? Kamu lebih baik antar pesanmu saja. Saya sekarang dipekerjakan oleh wanita kaya, gaji bulanan 100.000. Masih perlu antar pesan apa lagi? Benar-benar tidak mau maju. Gao Feng dulunya juga. Bangkit dari bawah, bagaimana bisa sama seperti kamu? Malas kerja dan cuma mau enak, tidak mau maju. Terima kasih atas pujiannya, terima kasih. Aku sedang puji Gao Feng. Apa hubungannya denganmu? Salah masuk peran ketika tidak seharusnya. Kamu mau jadi Gao Feng yang bagus? Hanya mengandalkan penampilan tidak cukup. Ini bilangnya ada latar belakang. Hafal semuanya malam ini. Acting saya bagus kok, saya bisa improvisasi di tempat. Tidak perlu hafal data apapun. Pasal kedua perjanjian kita. Melakukan dan bicara harus ikuti perintah saya. Hafal. Baik, saya hafalin. Menghafal juga bagian dari pekerjaan. Saya minta kamu datang untuk kerja. Bukan minta kamu datang tidur. Gao Xing. Sama seperti babi.
pintunya untuk saya. Baik. Saya suruh kamu keluar, tutup pintunya. Bukan suruh kamu kunci diri kamu di dalam. Kalau begitu tolong bicara lebih jelas lain kali ya. Kakak, ini masih perlu dijelaskan lagi? Cepat keluar sana. King Yan. King Yan, kamu di rumah kan? Tunggu sebentar. King Yan. Barusan kamu suruh saya keluar, sekarang saya harus keluar atau tidak? SSS. King Yan. King Yan, kamu di dalam kan? King Yan. Oh iya, saya sedang mandi. Sebentar lagi keluar. Bukannya saya harus keluar ya? Diam, jangan bicara. King Yan, apa suara itu? Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Ayo, bersembunyi di sana, cepat. Bukan, ini. Jangan keluar. An-An, kenapa kamu datang ke sini? Karena kangen kamu, kan? Malam ini aku mau tidur bareng kamu. Tapi apa yang kamu lakukan di dalam sana? Tadi ada suara aneh dari dalam. Tidak ada apa-apa, tidak ada. Aku lagi mandi, tidak ada apa-apa di dalam sini. Oh, terus kamu sudah selesai mandi? Selesai. Pas banget, aku mau ke toilet di dalam sana. Jangan. Itu, lantai di dalamnya banyak air. Bagaimana kalau kamu ke toilet di lantai atas saja? Kemana sama saja, aku benar-benar sudah kebelean banget. Itu. Ya, aku saja. Benar-benar tidak bisa pipis di dalam sini. Ah, ada orang gila. Ah. King Yan cepat telepon polisi. Di dalam sana ada orang gila pengintai. Nona, kan kamu sendiri yang buka pakaian di rumahku. Jangan salahkan orang senangnya ya. Rumahmu? Ini rumah King Yan kan? Dia istriku, rumahnya sama saja dengan rumahku. Bukan begitu, sayang? Sayang? Memang mirip banget. Apalagi pas pakai masker begini. Sungguh sangat mirip sekali. Tapi kan kamu berdua cuma pasangan palsu. Kamu berdua tanpa pakaian di kamar mandi. Apa yang sedang kamu lakukan? Saling bantu gosok punggung dong. Omong kosong apa kamu? Aku cuma lupa, tiba-tiba ada orang lain di rumah. Aku mandi tidak kunci pintu, terus dia tiba-tiba masuk saja. Masuk seenaknya? Berarti dia itu bajingan. Yah juga bukan. Dia sebenarnya cuma mau ke toilet saja. Orang ini memang kelihatannya tidak terlalu bertanggung jawab. Tapi dia tidak terlalu jahat kok. Apa itu tidak terlalu jahat? Orang saya sangat baik. Kalau tidak, semalam kita tidur bareng. Pasti jadinya cerita yang berbeda. Apa? Kamu berdua semalam juga tidur bareng? Diam saja. Tidak ada yang anggap kamu bisu. Memang kelihatannya mirip, tapi Gao Feng kan adalah elit top dan jenius bisnis dunia usaha. Kamu cari orang yang cuma tukang antar makanan, pura-pura jadi dia, bisa gak sih? Aku juga tahu ini susah. Tapi ini satu-satunya cara sekarang. Kalau ketahuan, kamu pindah kota aja. Ambil duit yang aku kasih ini. Seumur hidup kayaknya udah gak perlu khawatir. Santai aja, acting aku bagus kok. Mau Gao Feng asli dateng? Juga pasti teriak keren banget. Berlebihan. Halo. Oke, aku tahu. Keluarga aku mau ketemu kamu. Ketemu aja, dapat suami kayak aku. Memang harus dibawa pulang, buat pamer-pamer. Kamu bilang gampang. Om aku keras kepala dan otoriter. Paman dan bibinya licik dan tajam mulut. Mereka semua orang lama. Kamu pikir bisa bohongi mereka? Nanti, ikutin gerak mataku. Dengar gak? Sayang, tenang aja. Masalah segede apapun aku yang tanggung. Mau tanggung? Pakai apa tanggungnya? Malam ini jangan tidur. Hafalin data Gao Feng. Kayak gini, besok bisa gak? Udahlah, coba aja dulu. Cepetan, udah belum? Udah bentar lagi. King Yan, walaupun orang butuh baju bagus, tapi dia cuma tukang antar, karakternya gak bisa berubah.
Kamu kasih dia baju semewah apapun, gak akan bisa kelihatan kayak Gao Feng. Malah ketahuan, makin jelek. Coba dulu aja. Gimana? Cuma ganti baju, kok jadi ganteng banget. Oke, pakai yang ini. Yang Master Song, info si itu udah keluar. Dia sama sekali bukan Gao Feng. Namanya Gao Xing. Cuma lulusan SMP, dari desa, datang ke kota kita. Gak pernah kerja yang bener, cuma antar makanan. Bagus, ternyata cuma tukang antar. Berani-beraninya pura-pura orang penting. Su Qingyan, kamu pikir aku Song Hao yang gampang dibohongi? Ayo, yang Master Song mau kemana? Ya ke keluarga Su. Dia Su Qingyan dapat suami kayak gitu. Aku harus dateng, kasih selamat dong. Apakah kamu ingat apa yang saya katakan barusan tadi? Nanti ketemu keluarga saya, jangan bicara apapun. Biarkan saya yang tangani semuanya. Ingat ya, percayalah pada urusan saya. Paman besar. Paman 3, Bibi 3. Qingyan, ini cowok miskin yang kamu sembunyikan dari Tuan Song kan? Kamu mau lari dari pernikahan cuma untuk orang seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di otakmu, apa isinya cuma bubur tepung kan? Aku tidak ada hubungan apapun dengan Song Hao Yang. Aku tidak mau menikah dengannya. Su Qingyan, pernikahanmu dengan Tuan Song sudah disepakati kedua keluarga sejak lama. Jangan berbuat hal buruk di luar sana. Siapa yang setuju, biar dia yang menikah. Aku tidak mau menikah dengannya. Perkawinanku, aku yang tentukan sendiri. Keluarga Su sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ketika kamu menikmati keuntungan dari keluarga Su, kamu tidak bicara apa-apa. Sekarang minta kamu berkorban sedikit untuk keluarga. Kamu malah mau menentukan sendiri. Paman besar. Orang tua saya sudah meninggal sejak lama, tapi mereka juga meninggalkan harta warisan. Aku tidak pernah menghabiskan 1 sen pun uangmu. Beberapa tahun ini, aku juga sudah menghasilkan banyak pendapatan untuk keluarga Su kan? Uang sedikit yang kamu dapatkan, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Song? Hanya dengan menjalin hubungan dengan keluarga Song, kita bisa dapatkan manfaat yang sebenarnya untuk keluarga Su. Paman 3, daripada begini kenapa kalian tidak jual aku dengan harga yang jelas saja? Sudah, Qingyan. Pernikahanmu adalah urusan terpenting keluarga Su, tidak bisa ditawar. Kamu harus menikah dengan Song Hao Yang. Sudah terlambat. Aku dan dia sudah resmi menikah. Apa? Kamu benar-benar memberontak. Ayah naik. Naik. Apa yang naik? Saham yang diberitahu Tuan Song, harganya naik drastis. 2 miliar yang kita investasikan bareng Paman 3, sudah naik setengah harganya. Benar-benar dapat untung sebesar itu? Ibu lihat cepat. Masih naik terus nih? Bagus. Benar-benar dewa keberuntungan turun ke dunia. Naik itu bagus. Qingyan lihat ini. Tuan Song cuma kasih info sedikit secara mudah. Sudah bisa bikin kita dapat untung sebesar ini. Kamu menikah dengannya. Itu keberuntungan dan berkah buatmu loh. Oh iya, perusahaanmu King MU kan masih butuh 6 miliar. Untuk mengembangkan produk baru kan? Tuan Song sudah bilang, selama kamu menikah dengannya, dia akan langsung investasi ke keluarga Su. Anak ini, apa untungnya buat kamu? Dia bisa apa dibanding yang Master Song? Apple Tech, ya? Saham ini jelek. Akan jatuh. Kamu ngerti saham? Lucu banget, HMPH. Dengan kemampuan gue, nggak perlu ngerti. Saham mana yang gue mau naik, ya naik. Yang mau jatuh, ya jatuh. Kamu mau apa sih, Su Qingyan? Aku gak ngerti sama kamu. Cari pacar cupu. Gak punya kemampuan udah gitu, otaknya juga udah rusak. Mau naik-naik, mau jatuh-jatuh. Dewa saham Buffett aja gak berani ngomong gede. Bukannya udah dibilang jangan ngomong sembarangan? Ngoceh mulu.
Sayang, bukannya aku ini CEO Junsheng Group? Lakukan hal kecil kayak gini, gak susah kan? Kamu palsu. Orang lain gak tahu. Kamu sendiri gak tahu? Bisik-bisik apa? Kalau emang jago, turunin harga Apple Tech buat kita lihat. Iya, Oke. Kalau jatuh, jangan salahin aku. Jatuh. Jatuhin aja. Beneran jatuh, aku panggil kamu kakek. dia memalukan. Beneran memalukan. Halo bos, ada apa? Kumpulin dana 2 miliar dalam 1 menit. Jatuhin harga saham Apple Tech sampai anjlok. Siap. Kamu ngomong apa sih? Kamu Perusahaan top kayak Apple Tech, kamu mau jatuhin dalam semenit? Mending kamu yang lompat aja. Sukinyan, kamu cari suami bego kayak gini? Memalukan keluarga Su. Ngerusak nama baik kita. ngoceh sampai segitunya. Gimana mau bersin? Santai aja. Tunggu bentar. 5, 4 udah hampir. Gawat, sayang. Apple Tech beneran jatuh? Apa? Ayah, Apple Tech beneran jatuh. Coba lihat. Tenang. Baru pertama kali main saham? Dengar, turun dikit buat cuci investor kecil. Biar bisa naik lagi. Bukan dikit. Anjlok parah. Ini kenapa? Kakak, jangan takut. Mungkin cuma koreksi teknikal. Bukan. Ini masalah besar. Apple Tech ketahuan masalah di internet. Utangnya ratusan miliar. Gak cukup buat bayar utang. Cepat, jual semua saham kita sekarang juga. Pasar sudah tutup. Tidak satupun saham yang bisa dijual. Apa yang harus kita lakukan, suamiku? Kita sudah masukkan 20 juta ke dalamnya loh. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu kan sudah melihatnya. Aku cuma 1 telepon, bikin harga sahamnya turun sampai pasar tutup kan? Perusahaan seperti Apple Technology, lebih baik cepat bangkrut saja. Daripada nanti menipu lebih banyak orang. Kak, serius dong. Itu kan perusahaan 500 terbesar di dunia. Cuma kamu yang kerja jadi kurir. Bagaimana bisa bikin dia bangkrut? Jadi benar kamu yang bikin Apple Technology tutup pasar? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Sayang, ceritakan ke mereka. Suamiku adalah Presiden Grup Junsheng, Gao Feng. Ini, Gao Feng? Bagaimana mungkin? Gao Feng? Kamu benar-benar Gao Feng? Ini memang aku. Keluarga Su kami cuma keluarga kecil di kota Yun. Bahkan tidak punya kesempatan untuk berbisnis dengan grup Junsheng. Bos Gao itu adalah tokoh besar di dunia bisnis. Bagaimana mungkin dia mau menikah dengan wanita keluarga Su kami? Nah kata pepatah, pahlawan selalu mudah jatuh hati pada wanita cantik. Dengan penampilan istri saya, wajar dong aku tertarik. Dengan popularitas dan pengaruh Bos Gao di seluruh dunia. Pernikahanmu seharusnya jadi berita besar yang menggemparkan dunia dong. Tapi kenapa? Tidak ada berita sama sekali? Semua orang tahu kan, aku tidak suka-suka sorotan publik. Jadi wajar dong pernikahan tidak diumumkan ke semua orang? Ya, kelihatannya memang masuk akal, benar juga. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa suruh dia lepas maskernya. Tunjukkan pada kalian semua. Wah, memang sedikit mirip sekali loh. Kamu benar-benar bos Gao Gao Feng? Kak, jangan curiga terus dong. Bos Gao mau menikahi Kinyan keluarga kita. Itu keberuntungan terbesar buat keluarga Su kita. Iya, bahkan di mimpi aku tidak pernah menyangka. Kita bisa dapat hubungan keluarga dengan Bos Gao. Benarkan Kinyan, kamu nih kenapa?
Tidak kenalkan lebih awal ke kita? Bos Gao, silakan duduk di tempat kehormatan. Cepat-cepat silakan duduk, ayo sini. Ayo. Sungguh bagus sekali. Istri, bagaimana? Aktingku lumayan kan? Tak kira kau memang punya bakat. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan, nanti sulit mengatasinya. Paham? Oke. Bos Gao, tadi kami kurang baik melayanimu. Jangan sungkan ya. Karena istriku, aku tak akan hitung-hitungan dengan kalian. Memang pantas disebut Bos Gao. Ini namanya jenderal berhati luas, menteri berjiwa besar. Iya, aku bilang juga. Kinyan, ngotot nggak mau nikah sama Song Hao yang itu. Ternyata karena ada calon menantu hebat. Seperti Bos Gao. Kinyan, harusnya kau kasih tahu kami lebih awal. King He. Diam saja ngapain? Cepat ambilkan. Biluocun koleksiku. Seduh untuk Bos Gao. Seduh teh apa sih? Dia itu cuma penipu. Anak ini sama sekali bukan Gao Feng. Dia cuma kurir pengantar makanan. Apa? Kurir? Nggak mungkin lah. Ini. Tadi kami lihat sendiri. Dengan satu telepon, dia bisa gerakan dana 2 miliar. Sampai Apple Tech anjlok dan ditangguhkan. Iya. Masalah Apple Tech itu nggak ada hubungannya sama sekali dengannya. Sebenarnya Apple Tech mau bangkrut. Kemarin sudah tersiar kabarnya. Anak ini mungkin waktu ngantar makanan. Dengar orang-orang ngobrol. Jadi dia pura-pura hebat di depan kalian. Tapi penampilannya pakai masker. Mirip banget sama foto Gao Feng pakai masker di berita. Iya, mirip sih. Itu dia. Sengaja berdandan meniru gaya Gao Feng. Identitasnya sudah aku selidiki tuntas. Dia memang kurir pengantar makanan. Sudah kuduga, keluarga Sukami nggak ada hubungan dengan Junsheng Group. Sukinyan ini, dari mana bisa kenal? Orang besar seperti Gao Feng? Ternyata cari kurir buat tipu kami. Kau, kurir. Berani-beraninya palsukan Gao Feng dan main-main dengan kami? Hari ini kalau tidak kuberi pelajaran. Kau nggak tahu Raja Kuda punya 3 mata, ya? Sukinyan, kau keterlaluan. Sudah berkali-kali menghina Song Shao, belum lagi. Hari ini kau cari lagi tukang antar makanan. Buat pura-pura jadi Gao Feng buat bohongin kita. Kau pikir keluarga Su nggak bisa urusin kau? Sukinyan, aku tahu, buat kabur dari perjodohan. Kau nikah sama tukang antar ini. Tapi nggak apa-apa. Aku nggak ngejek kau. Asal kau nurut aja, cerai sama dia. Aku masih mau nikah sama kau. Semua yang dijanjiin ke keluarga Su masih berlaku. Udah kayak gini, Song Shao masih nggak ngejek kau. Kayaknya Song Shao beneran cinta sama kau. Sekarang juga, cerai sama tukang antar ini. Masih bisa diperbaiki, masih ada waktu. Iya. Udah selesai ngomong? Su Sengchun, umur segini, kok nggak punya pengetahuan? Aku Gao Feng siapa? Dia siapa namanya? Song Hao Yang. Bisa dia ketahui? Aku berdiri di depanmu. Ini kasih kesempatan ke keluarga Su. Kalau kau sakiti aku, kau sanggup tanggung? Bocah, sampai sekarang masih berani pura-pura. Kau bilang kau Gao Feng. Oke, aku kasih kesempatan. Sekarang perusahaan Sukinyan butuh dana 60 juta buat proyek baru. Karena kau bilang kau dia. Ya selesaikan uang ini buat dia. Kalau bisa selesai, kita percaya kau Gao Feng. Song Shao benar, 60 juta. Buat orang biasa itu uang besar. Tapi buat Gao Feng, cuma uang receh. Kau? Jangan bilang kami ngebully, kasih 2 minggu. Cukup enggak? Cuma 60 juta, butuh 2 minggu? 2 hari aja cukup. 2 hari? Beneran pura-pura? Kau gila? Kau tahu ngomong apa? Aku tahu. Kau! Oke. 2 hari ya 2 hari. 2 hari lagi, uangnya nggak terkumpul. Kamu harus bercerai dengan Kinyan.
King Yan akan menikah dengan Song Shao. Kalau aku berhasil, Kami akan mengakui pernikahan kalian berdua. Song Shao juga tidak akan mengganggu kalian lagi. setuju. Sayang, kenapa kamu tidak makan? Kamu tidak senang? Kamu masih berani tanya? Aku sudah bilang jangan asal bicara. Kenapa kamu harus mengada-ada sampai segitunya? 60 juta dalam 2 minggu, mungkin aku masih bisa cari solusi. Kenapa harus bilang 2 hari? Aku bos besar Junsheng Group, 2 hari selesaikan 60 juta. Cukup masuk akal, kan? Aduh, kamu cuma main peran, kamu palsu. Jangan terlalu larut dalam peran, dong. Gini aja, siapa yang berbuat, dia yang tanggung. Biar aku ke perusahaanmu. Jadi wakil direkturmu, urusan 60 juta aku yang atasi. Kamu cuma kurir makanan. Gimana mau selesaikan 60 juta? Sudahlah, kamu makan dulu. Aku cari solusi sendiri. Orang itu besi, nasi itu baja. 1 kali tidak makan, lapar sudah terasa. Kalau kamu kurus karena lapar, kamu tidak akan secantik sekarang. Makan dulu. Aduh, kembalikan padaku. Waktunya cuma 2 hari lagi. Kalau tidak ketemu solusi, aku harus menikah dengan Song Hayang. Tenang saja, karena kamu sudah menikah denganku. Aku tidak akan izinkan kamu menikah dengan orang lain. Urusan 60 juta aku yang selesaikan. Makan dulu. Kakak, 60 juta, bukan 6.000. Sudahlah, aku mohon, kembalikan cepat. Kembalikan padaku. Makan dulu. Menurut pasal ketiga perjanjian kita, kamu sudah mengambil kesempatan dariku, harus bayar lebih. Siapa yang ambil kesempatan? Itu tidak sengaja. Siapa suruh rebut dokumenku? Kecelakaan tidak melanggar aturan? Kalau gitu hati-hati ya. Kamu kira ada banyak kecelakaan? Nanti, loh. Berani kamu. Kalau kamu berani langgar aturan, gajimu akan aku potong semua. Oh, kalau kamu yang langgar itu kecelakaan, kalau aku yang langgar harus bayar denda. Kamu sangat punya semangat kontrak, ya. Kamu minta berapa? Sekali cium 1000, tidak boleh ngutang. Seribu, jangan pernah sebut lagi nanti. Terima kasih sudah belanja, bos. Tips persahabatan. Beli borongan bisa dapat diskon lebih banyak, loh. Diam kamu. Pulang, tidur. Bos, dokumen yang Bapak minta sudah kami selidiki. Perusahaan King MU sebenarnya selalu berjalan cukup baik. Seharusnya ada beberapa keuntungan. Tapi paman keempat Su King Yan, Su Zhengdong, bersekongkol dengan perusahaan luar, sengaja menunda pembayaran perusahaan. Mengisi kantong sendiri, menyebabkan King MU kesulitan beroperasi. Informasi detail akan saya kirim nanti. Sepertinya saya harus menemui Su Zhengdong ini. Dua hari 60 juta. Uang sebanyak ini bagaimana ya? King Yan, kamu sudah punya ide? Piutang yang harus perusahaan terima lebih dari 20 juta. Jika bisa semua diterima, tambah 1 juta yang akan kamu investasikan ke MU, bisa menyelesaikan separuh. Keuangan King MU selalu dipegang paman keempatmu. Dia pasti tidak akan kooperatif kalau kamu minta uang. Tidak bisa hanya duduk menunggu nasib kan? Ayo, temui dia. Bos Su, jangan gini. Jangan sampai dilihat orang. Takut apa? Perusahaan ini saya yang pegang. Sayang. Kita tidak perlu takut apapun. Jangan berhenti, lanjutkan. Saya belum puas lihatnya. Kamu siapa? Siapa yang kamu? Saya wakil direktur King MU. Tentu saya harus duduk di kantor wakil direktur.
Omong kosong, King MU cuma punya satu wakil direktur. Yaitu saya Su Sengdong. Paman kandung Su Qingyan. Kamu itu siapa sih? Paman kandung apa artinya? Saya suami kandung Su Qingyan. Suami kandung. Oh ternyata kamu itu yang tukang antar makanan. Kenapa, bos besar tidak bisa lagi pura-pura? Lari ke sini rebut posisi wakil direktur saya, mimpi kali. Kamu pergi dari sini, pergi, dengar tidak? Kalau tidak pergi saya akan bertindak. Saya datang untuk menjabat, sayang. Bukannya sudah janji saya yang jadi wakil direktur? Kapan saya janji? Bagus sekali kau Su Qingyan. Saya di perusahaan ini bertahun-tahun, bekerja keras dan rajin. Kamu malah suruh sampah ini, rebut posisi wakil direktur saya. Kamu masih punya hati nurani tidak? Ini bisa saya buktikan. Wakil direktur Sutadi di atas sekretaris wanita. Benar-benar bekerja keras, sangat bersemangat. Diam. Kau fitnah. Aku wakil direktur. Mana mungkin aku lakukan hal keji seperti itu? Wah, kau malah menghina dirimu sendiri. Kau kejam sekali. Sudah, jangan ribut. Rapat dulu. Aku. Paman, beberapa piutang besar perusahaan. Sudah lama tertunggak. Hari ini kau harus cari cara untuk menagihnya. Aku juga cemas uangnya tak kembali. Sudah beberapa kali kutagih, mereka tetap menunda. Apalagi yang bisa kulakukan? Kau yang bertanggung jawab atas pembelian dan penjualan. Klien-klien ini juga kau yang cari. Tak bisa hanya bilang, tak bisa, lalu lepas tangan. Kau kan tahu. Latar belakang perusahaan-perusahaan itu rumit. Satu lebih sulit dari yang lain, kita tak bisa lawan. Utang saja tak bisa ditagih. Jadi wakil direktur apa? Diam. Bodoh. Kau ngerti apa? Qingyan, dia kan selalu bilang ingin jadi wakil direktur? Suruh dia yang menagih. Boleh saja aku yang menagih. Kalau berhasil, gimana? Kalau kau bisa menagihnya, posisi wakil direkturnya segera kuberikan padamu. Mau kemana? Aku mau menagih utang. Jangan pergi. Kenapa? Dua perusahaan yang berutang, satu Sanhe, satu Jinzun. Sanhe bergerak di bidang ilegal, punya puluhan preman. Nama buruknya terkenal, jangan dilawan. Ayah bos Jinzun latar belakangnya sangat kuat. Tak ada yang berani ganggu. Kau minta uang pada mereka, bisa mati konyol. Oh ya? Tapi posisi wakil direktur ini harus kudapat. Gimana dong? Jangan main-main. Kalau ada masalah, aku tak bisa lindungi kau. Hei, ini kontrak utang Sanhe. Kau kan hebat? Coba tagih uang ini. Nanti kursi ini jadi milikmu. Siap-siap, pindah rumah aja. Song, si bocah itu benar-benar terjebak. Dia pergi ke Sanhe untuk menagih. Sudah bicara dengan bos Sanhe, Sao Dakyang? Tentu sudah diatur. Patahkan kedua kakinya. Suruh dia merangkak keluar, bagus. Kau, Gao, katanya jago berkelahi ya? Kali ini, aku mau lihat berapa banyak kau bisa lawan. Qingyan, buruk nih. Suami palsumu itu benar-benar pergi ke perusahaan Sanhe untuk menagih utang. Apa? Dasar bodoh. Perusahaan Sanhe selalu kejam caranya. Ayo, pergi lihat. Checklist. Jangan main, sini minum. 2K, bisa nggak? Lewat, ikut, cepat. Ayo, ayo, keluarin. Kartu apa nih? Lewat, nggak mau. Keluarin, kasih satu. Sao Dakyang, bos Sao ada?
Kau siapa? Aku dari perusahaan Kingmu. Perusahaanmu berutang 6 juta pada kami, sudah jatuh tempo, aku datang menagih. Nggak ada uang, minggir sana. Utang yang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Waduh, dasar kau nggak ngerti bahasa manusia ya? Tahu nggak siapa Zhao Daqiang di kota ini? Gak tahu, aku cuma tahu. Utangmu 6 juta itu hitam di atas putih. Jelas-jelas tertulis. Menarik. Saudara-saudara, berhenti main. Hari ini biar kau tahu. Menagih utang pada Zhao Daqiang. Akibatnya bakal seberapa parah. Di depan sana. Ayo. Ini semuanya sudah dihancurkan sampai tak bersisa? Cepat panggil polisi, semoga dia baik-baik saja. Kalian kok datang? Gao Xing. Ini semuanya sudah dihancurkan sampai tak bersisa? Cepat panggil polisi, semoga dia baik-baik saja. Kalian kok datang? Gao Xing. Baik-baik saja. Aku cuma datang menagih utang, ada masalah apa? Zhao Daqiang nggak menyusahkanmu? Xiao Zhao orangnya baik, ramah dan suka menjamu. Aku dan dia langsung akrab, ayo Xiao Zhao. Kakak. Dia gak bakal menyusahkanku, kan? Ah iya, uangnya sudah dibawa untuk kakak. Agak berat. Mau aku kirim orang bantu angkut balik? Angkat ke perusahaan aku. Oke. Sopan banget, banyak orangnya bagus. Aku perkenalkan. Istri aku Sukinyan. Halo kakak ipar. Sahabatnya Shen An. Halo kakak ipar kedua. Bukan. Jangan sembarang panggil, mana ada kakak ipar kedua. Ingat ya, jangan main mahjong terus, jadilah orang baik. Berkontribusi lebih banyak buat negara. Iya. Kakak ngomong, kalian dengar enggak? Dengar. Jangan main mahjong terus jadi orang baik, kakak pelan-pelan, kakak ipar pelan-pelan. Sekarang nggak ada yang ganggu kita, ayo kita mesra-mesraan. Kok kamu pulang? Jangan-jangan kamu beneran bisa nagih utang? Masa sih? Uangnya di sini. Kamu hitung sendiri. Jangan-jangan kamu isi tas ini sama kertas bekas buat ibu aku. Badannya kecil gini, pergi sendiri ke perusahaan Sanhe nagih utang. Masa ia pulang tanpa masalah sama sekali? Percaya nggak? Masih nggak percaya? Kamu telepon aja tanya. Bos Xiaoya, Su Zhendong, kamu berani banget. Sengaja cari jagoan, 1 lawan 30 orang kita. Ini hutang aku catet, lain kali ketemu, gua bunuh kamu. Aduh jangan, Bos Xiao dengerin dulu. Gimana? Percaya nggak? Dari sekarang, tempat ini kantor aku. Silakan. Pergi. Kamu.
Kamu. Yang Master Song, gawat. Si Gao itu beneran nagih utangnya balik. Apa? Kapan Zhao Daqiang jadi baik hati gitu? Aduh, bukan. Zhao Daqiang bilang ke aku. Mereka dipukulin sama si Gao. Itu pun 1 orang lawan 30 orang mereka. Kamu kira lagi syuting film silat? Aduh, yang Master Song. Beneran serius? Kok dia bisa bertarung hebat banget ya? Nah ini. Nggak cuma bikin Zhao Daqiang sakit hati banget. Wakil direktur aku ini, kayaknya juga nggak bisa dipertahankan. Panik apa sih? Meski jago bertarung, dia cuma orang bodoh. Yang ototnya kencang tapi otak kosong. Gini, suruh dia lanjut nagih utang ke Jinzun. Gue pengen lihat. Apa dia berani mukul Liu Xin dari Jinzun juga? Iya nih. Katanya keluarga Liu punya banyak pejabat tinggi. Ayah Liu Xin, Liu Shanhe. Main di 2 dunia, latar belakangnya dalam banget. Kalau dia mukul Liu Xin, nggak ada yang bisa selamatin dia. Song Shao, lu pinter banget. Oke, cepatin kerjain. Gue udah nggak sabar nonton drama ini. Masuk kantor gue kok nggak janji dulu? Kira-kira dapat 6 juta. Langsung berhak duduk di kursi ini? Mimpi. Yang ngutang bukan cuma Sanhe. Yang gede bener itu grup Jinzun. Kalau lu bisa nagih utang Jinzun, baru gue anggap lu hebat. Oke. Grup Jinzun, ya? Gue bikin lu ngaku kalah. Kalau lu beneran bisa nagih utang Jinzun, kursi wakil direktur ini gue kasih. Dia juga gue kasih. Sebagai wakil direktur, nagih utang itu tugas. Gue bukan demi dia, ya. Kalau lu menang, gue janji gue tepati. Perusahaan Sanhe udah lama nongkrong di Yuncheng. Bosnya, Zhao Daqiang, terkenal galak. Kok hari ini baik banget? Utang jutaan langsung dibayar. Gak cuma baik. Lu lihat Zhao Daqiang ke Gao Xing. Sungkeman kayak anak buah. Luar biasa. Apa Gao Xing beneran sehebat itu? Bukannya lu bilang Gao Xing jagoan? Mungkin dia gebukin semua orang Sanhe. Mana mungkin? Orang-orang Sanhe kan tukang berantem. Gao Xing cuma badannya gede, bukan tentara khusus. Masa bisa lawan puluhan orang sendirian? Mungkin dia orang jalanan. Mungkin dia bos besar misterius yang rendah hati. Terus punya hubungan sama Zhao Daqiang. Makin gak mungkin. Gao Xing cuma kurir makanan. Gak ada hubungannya sama bos preman. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak mungkin benar-benar langsung akrab, kan? Aku juga belum mengerti, benar-benar bingung. Hei. Aku tahu. Qingyan, buruk, suamimu bikin masalah besar. Dia pergi ke grup Jinzun untuk minta utang. Apa? Hao Yang, dengar-dengar kau mau nikahi si cantik nomor 1 di kota kita. Tapi malah ditinggalkan di acara pertunangan. Ini sebenarnya gimana sih? Liu Shao, aku cari Anda untuk urusan ini. Keluarga Su ini sebenarnya sudah janji untuk menikahkan Su Qingyan denganku. Tapi si Su Qingyan ini sengaja melawan keluarga. Aku mau kasih dia pelajaran. Biar perusahaannya bangkrut. Jadi mau minta bantuan Liu Shao. Utang Anda ke King MU, jangan dibayar. Kau minta aku bayar utang? Aku mungkin tidak kasih muka. Tapi kau minta aku jangan bayar? Aku pasti kasih muka ini. Wah, terima kasih, terima kasih. Oh ya, Liu Shao, si Su Qingyan itu cari laki-laki liar di luar. Jagoan. Baru-baru ini, bantu dia minta utang ke Sanhe. Sampai Zhao Daqiang aja dia kalahin.
Anda harus hati-hati ya. Saodak yang ini siapa? Bisa disamakan denganku? Wah, di kota ini, naga harus melingkar, harimau harus tiarap. Betul, betul. Liu Xiao perkasa. Aku minum untuk Anda. Kamu tidak boleh masuk. Liu Xin dari grup Jinsun ada di sini. Kamu siapa? Siapa yang suruh masuk? Liu Xiao, ini dia anak muda yang tadi aku bilang. Kau yang cari aku minta utang? Kau tahu tidak nama Liu Xinku ini? Di kota ini punya bobot apa? Aku tidak peduli bobot apa. Yang aku tahu, kau utang ke King Yu 15 juta. Utang ya harus bayar. Bocah, berani bicara begitu ke Liu Xiao? Mau mati? Berani bicara begitu padaku, kau yang pertama di kota ini. Melihat nyali MU ini. Sekarang, tampar sendiri 100 kali. Lalu sujud, ketuk kepala 100 kali, dan merangkak keluar dari sini. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu mau bayar utang dengan jujur, hari ini aku juga akan memberimu kesempatan. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tidak sopan? Kamu mau tidak sopan seperti apa? Pukul aku. Aku, Liu Xin, sudah berkeliaran di kota ini selama bertahun-tahun. Belum pernah ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Ayo, pukul aku. Pukul di sini. Liu Xiao, kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar berani memukulku. Bukannya kamu yang menyuruhku memukul? Aku baru pertama kali melihat. Ada orang yang punya permintaan seperti itu. Tentu saja harus dipenuhi. Berani menyentuh Liu Xiao, kamu tamat. Seluruh kota Yuncheng tidak ada yang bisa melindungimu. Kamu cari mati. Ayo, orang-orang. Tunggu sebentar. Istri, kenapa kamu datang? Kamu masih berani bertanya? Kamu tahu tidak kamu telah membuat masalah sebesar apa? Liu Xiao, maaf. Dia adalah orang dari King MU kami. Hanya menyinggung Anda. Semua tanggung jawab akan aku, Suinan, yang tanggung. Kamu yang tanggung? Ayahku saja tidak pernah memukulku. Dia memukulku. Tanggung jawab ini, kamu sanggup memikulnya? Liu Xiao, begini. Dia tidak tahu apa-apa dan ceroboh. Mohon Anda yang besar hati, maafkan dia untuk kali ini. Aku akan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Minta maaf? Apa? Hanya dengan membungkuk sudah selesai? Kamu benar-benar mengira aku, Liu Xin, bisa dipermudah seperti itu? Liu Xiao, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk ganti rugi. Ganti rugi? Baiklah, ayo. Tunjukkan sedikit ketulusan dulu. Minumlah segelas arak ini untukku. Liu Xiao, Kingan tidak bisa minum alkohol. Segelas arak ini aku gantikan untuknya. Kamu itu siapa? Minggir sana. Aku mau dia yang minum. Istri. Arak ini tidak perlu diminum. Kingan, kamu baik-baik saja? Liu Xiao, apakah ini sudah memuaskan Anda? Segelas arak saja sudah mau membuatku puas? Ayo, minumlah sebotol arak ini untukku. Kingan, kamu tidak bisa minum ini. Minum sebotol ini bisa celaka. Bagaimana? Tidak minum? Kalau begitu, kalian tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Bagaimana? Tidak minum? Kalau begitu, kalian tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Istri, arak ini tidak perlu diminum. Jangan macam-macam. Tenang saja, sisanya serahkan padaku. Serahkan padamu? Siapa kau? Aku kasih tahu. Dia hari ini harus bikin aku puas. Kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Minum. Kamu suka minum ya? Kamu. Aku traktir kamu minum. Bukan. Jangan. Kamu gila.
Aku bunuh kamu. Berani-beraninya pukul Liu Xiao? Kamu tamat. Apa aku sudah bilang, kalau ketemu kamu lagi, aku pukuli sampai ibumu sendiri nggak kenal. Aku orangnya selalu tepati janji. Tunggu dulu, Gao Xing. Liu Xiao, aku minta maaf untuknya. Liu Xiao, jangan dengar dia. Orang ini harus dibunuh. Oke. Aku Liu Xin dari lahir sampai sekarang. Belum pernah dihina seperti ini. Sekarang aku ganti pikiran. Kalian semua, jangan harap bisa pergi. Sini orang. Liu Xin, apa kamu pikir? Di Yuncheng kamu bisa berkuasa? Betul. Ganggu keluarga Liu. Di Yuncheng kamu nggak bisa jalan. Oh ya? Berarti nggak ada yang bisa atur kamu ya? Aku mau lihat. Apa ayahmu Liu Shanhi berani? Bilang begitu di depanku. Liu Shanhi di Yuncheng gagal didik anak. Anaknya punya utang gak bayar. Dalam 10 menit suruh dia muncul di sini. Gao, masih mau pura-pura. Jangan-jangan kamu mau bilang, dengan satu telepon tadi, bisa panggil Liu Shanhi, si kakek Liu, ke sini. Kamu tahu nggak siapa dia, posisinya gimana? Masa kamu bisa panggil dia ke sini? Udah kayak gini masih mau main sandiwara. Liu Shanhi nggak bodoh. Mana mungkin bisa ditipu sama kamu? Gao Xing, kali ini kamu beneran bikin masalah besar. Tenang aja, nanti Liu Shanhi datang. Baru tahu siapa yang bikin masalah. Liu Xiao, orang ini udah gila. Bohongnya sampai percaya sendiri, bilang cuma 10 menit. Kayaknya dia sengaja nunda-nunda waktu. Jangan sampai tertipu sama dia. Gak apa-apa, biarin aja kalau mau nunda. Gue paling suka lihat orang lagi mati-matian. 10 menit ya? Gini, kalau dalam 10 menit bapak gue dateng, gue bakal sujud minta maaf sama lo. Tapi kalau bapak gue nggak dateng hari ini, jangan salahin gue, jadi nggak kenal keluarga. Sekarang tinggal 9 menit. Siapin mobil, cepat. Siap. Lo tinggal 3 menit. Gimana nih? Lima, 4, 3, waktunya habis. Pak Liu mana? Terusin ngibulinya. Tangkepin mereka semua. Bangsat, berhenti. Bapak, kenapa bapak dateng? Dasar brengsek, ulah lo. Dasar bego. Bapak, kenapa bapak mukulin gue tanpa alasan? Bikin masalah gede banget masih berani nanya? Pak Liu, apa ada salah paham di sini? Liu Xiao lagi ngobrol sama gue. Minggir. Lo nggak ada hak buat ngomong di sini. Pak Gao, anak brengsek ini udah ngelanggar. Saya minta maaf sama Anda. Bapak, dia tuh cowok liar yang dicariin Sukinyan. Ngapain sih sopan banget sama dia? Diam. Cepat sujud. Minta maaf sama Pak Gao. Gue minta maaf sama dia?
Dia yang nggak tahu diri, berani gangguin gue. Denger enggak? Gue suruh lo minta maaf. Mau minta maaf atau enggak? Ngerti enggak? Salah gue. Pak Gao. Maafkan saya salah. Salah di mana? Saya. Liu Xin, di luar sana masih ada orang yang lebih hebat. Ngasih orang bakal balas. Jangan sok jago. Iya, salah saya nggak bisa didik anak. Pak Gao, mohon dimaafkan ya. Saya pasti bawa dia pulang buat dihukum berat. Soal hari ini, jangan dipikirin ya. Wah, soal ini saya nggak bisa putusin. Tergantung istri saya. Iya, saya kurang pertimbangan. Nona Su, Anda orang baik hati. Tenang dulu. Dengar anak saya punya utang 15 juta ke perusahaan Anda. Ini 20 juta, tolong diterima. $20 juta? Sayang, bayar utang plus bunga itu wajar, terima saja. Kali ini saya maafkan karena istri saya. Tapi jangan ada lagi, paham? Ya, tenang Pak Gao, saya jamin takkan terulang. Sayang, ayo kita pergi. Ayah, siapa sih Gao itu sebenarnya? Jangan banyak tanya, keluarga Liu juga punya banyak kerabat kaya dan berkuasa. Kenapa ayah takut padanya? Diam. Kau pikir kaya berkuasa bisa semaumu? Dengar, orang ini memang kaya raya. Tapi yang dihormati bukan karena uangnya, melainkan kontribusi besarnya untuk banyak tempat dan orang. Banyak orang penting sangat menghormatinya. Sentuh dia, kau akan jadi musuh bersama. Takkan ada yang bantu. Sekuat itu, apa dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu. Pulang, kurung diri sebulan. Jangan kontak siapa-siapa. King Yan, apa aku tidak bermimpi? Utang Golden Crown Group lunas begitu saja? Bukan cuma utang, dapat bunga 5 juta juga. Bukan cuma kamu, aku juga merasa seperti mimpi. Astaga, ini Golden Crown Group. Utang Liu Xin si anak emas itu. Siapa berani tagih? Tapi King MU satu-satunya di Cloud City. Bukan cuma Liu Xin. Lihat tadi Pak Tua Liu. Bahkan dia membungkuk hormat pada Gao Xing. Luar biasa. Sanhi bilangnya keberuntungan, masih masuk akal. Tapi Golden Crown Group, Liu Shanhi, harus beri dia muka. Ini benar-benar tak bisa dijelaskan. Siapa sebenarnya Gao Xing ini? King Yan, bukannya katanya dia kurir? Dia kurir. Pertama ketemu. Lagi antar pesanan, kamu juga lihat. Dan Song Hao yang pernah periksa latarnya. Benar-benar cuma kurir. Kalau dia beneran cuma kurir makanan, mana mungkin bisa ngalahin Zhao Daqiang? Ditambah Liu Shanhe aja ngerespons dia kayak gitu. Gao Xing ini pasti nyimpan rahasia besar nih. Aku harus selidiki dia dengan teliti. Sini. Berdiri di sini. Ada apa, sayang? Ada keperluan? Di rumah, panggil aku Bosu. Berdiri tegak, aku mau tanya sesuatu. Wah, meskipun kamu bos, aku kan wakil direktur andalanmu. Aku baru aja balikin lebih dari 20 juta ke perusahaan. Kok kayak interogasi narapidana sih? Ini yang mau kutanyakan. Jujur, gimana caranya kamu bisa dapetin 2 duit ini? Kan kamu udah lihat, orang-orang dari Sunny Company itu. Jangan lihat penampilannya kayak preman. Sebenarnya mereka baik-baik. Aku cuma kasih penjelasan pakai tinju. Lalu kasih penjelasan pakai perasaan dan logika. Mereka langsung tersentuh dan terbujuk. Sunhe Company gak usah dibahas. Gimana dengan Jinzun Group? Liu Shanhe main di 2 dunia, latar belakangnya sangat dalam. Bahkan dia aja takut dan hormat banget sama kamu.
Kok bisa? Jadi dia juga tersebut sama kamu? Iya dong. Coba pikir. Sao Dakian yang preman aja mau dengerin penjelasan. Apalagi Liu Shanhe yang bangsa kayak gitu. Pasti lebih bijaksana. Lihat anaknya berbuat onar. Langsung dia hukum sendiri anaknya. Haru banget kan? Cukup. Gao Xing. Kamu pikir aku bakal percaya omonganmu? Aku tanya terakhir kali. Sebenarnya gimana sih? Beneran mau tahu? Tentu. Oke, karena kamu pengen banget tahu. Iya, aku memang bukan kurir makanan biasa. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO Junsheng Group, Gao Feng. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO Junsheng Group, Gao Feng. Kamu kira nyari aku buat jadiin dia? Sebenarnya yang kamu cari ya aku sendiri. Aku bukan cuma punya kekayaan besar, tapi juga mantan raja pasukan khusus. Orang-orang Shanghai Company itu, aku sendiri yang gebukin sampai tunduk. Mereka terpaksa balikin duitnya. Soal latar belakang sosial Jinzun Group itu, di hadapanku pun, kamu masih kalah jauh. Benar-benar kamu. Masa sih kamu? Kalau aku tidak melihat sendiri kamu mengantar makanan. Aku benar-benar tertipu oleh kebohonganmu. Kenapa kamu tidak percaya? Kalau kamu baik padaku, mungkin aku bisa kasih tanda tangan untukmu. Diam saja. Tidak mau bilang ya sudah. Jangan bercanda dengan idolaku Gao Feng. Kenapa tidak percaya? Aku ini benar Gao Feng. Kalau kamu benar Gao Feng, aku ini bidadari. Kecantikan istriku ini, dibilang bidadari pun tidak berlebihan. Jangan banyak omong lagi. Mau bilang apa enggak? Kebenaran tidak percaya. Mau aku bilang apa? Tidak mau bilang ya sudah. Tidur saja. Sebagai bos, harusnya adil dalam memberi hadiah dan hukuman. Aku baru saja bantu perusahaan dapatkan kembali 20 juta lebih. Boleh dong kasih aku hadiah simbolis. Hadiah apa lagi yang kamu mau? Tempat tidur di kamar tamu terlalu keras. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau malam ini aku ikut tidur di kamarmu? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, haruskah aku memakluminya? Kalau kamu tidak bisa menahan diri, aku juga tidak akan menagih biaya tambahan. Mimpi. Kamu mau membunuh suamimu sendiri? Identitas asliku sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu menyewa aku untuk berperan? Sebenarnya yang kamu cari adalah aku sendiri. Kalau kamu benar Gao Feng, aku ini bidadari. Kecantikan istriku ini, dibilang bidadari pun tidak berlebihan. Ini bagaimana sih? Kok bahkan kakek Liu juga sangat menghormati tukang antar makanan itu? Mungkinkah dia benar CEO grup Junsheng, Gao Feng? Tidak mungkin. Data ini tertulis dengan jelas. Dia jelas-jelas seorang tukang antar makanan. Ini tidak masuk akal. Kakek Liu tidak pernah menghormati ayahnya sendiri sebanyak itu. Masa bisa sangat menghormati seorang tukang antar makanan? Ini bagaimana sih? Song Shao. Kok bahkan utang grup Jinzun juga sudah dilunasi? Ini bagaimana? Posisi wakil direkturku ini mungkin tidak bisa dipertahankan. Jangan panik. Lihat dirimu, seperti apa sih? Ya, mana bisa aku nggak panik, Song Shao? Kamu harus bantu aku cari jalan keluar ya. Song Shao, sudah jelas. Ada info terpercaya bilang baru ini tim inspektur masuk ke kota kita, Yuteng. Tujuan mereka adalah untuk mengungkap pelindung di balik Liu Shanhe.
Makanya Liu Shanhe akhir-akhir ini bertindak sangat rendah hati. Oh, gitu rupanya. Pelindungnya lagi diselidiki. Semua perbuatan kotor yang pernah dia lakukan pasti ketahuan. Di saat seperti ini, Liu Shanhe tentu mau cari aman. Aku bilang kok bisa dia begitu mengalah pada seorang pria kampungan. Ternyata takut masalahnya makin besar, dampaknya makin parah. Gao Xing, kamu ini. Hampir saja aku tertipu oleh kelicikanmu. Tapi, Song Shao, Gao Xing itu cuma tukang antar makanan. Urusan rahasia tingkat atas seperti ini, aku aja nggak tahu. Gimana dia bisa tahu? Bodoh amat. Tukang antar makanan tiap hari keliling, soal gosip apa aja. Dia yang paling tahu. Untungnya aku pinter. Nggak ketipu sama dia. Iya juga ya. Iya. Terus kita harus gimana? Satu kata. Tunggu. Aduh, kalau nunggu terus. Posisi wakil direkturku beneran hilang. Gimana? Bodoh. Su Zhengchun kan udah janji sama dia. Suruh dia dapetin 60 juta dalam 2 hari. Walaupun semua utangnya ditagih. Kan cuma 20 juta? Sisanya. Kalau besok janjinya nggak bisa dipenuhi, dia harus cerai sama Su Qingyan. Diusir dari keluarga Su, diusir dari Kingmu. Nanti, posisi wakil direktur itu kan tetap jadi milikmu. Iya juga ya. Song Shao. Song Shao. Song Shao, kamu memang jago. 40 juta sehari, bunuh dia pun dia nggak bakal bisa dapetin. Halo, An-An, gimana hasil penyelidikannya? Kemarin aku cari 3 kelompok orang. Periksa Gao Xing dengan teliti. Kamu benar, dia memang cuma tukang antar makanan, keluarganya miskin. Orangnya nggak jelek, lulusan SMP, KTP desa. Nggak pernah kerja yang benar, setelah sampai di Yuncheng. Dia hidup dari mengantar makanan. Terus kenapa dia bisa bikin Liu Shanhe begitu hormat? Dan mau bayar utangnya? Itu mudah. Katanya ada tim inspeksi baru-baru ini. Sedang menyelidiki pelindung Liu Shanhe. Saat ini dia tidak berani cari masalah. Makanya dia bisa ditakuti oleh Gao Xing. Oh, begitu rupanya. Oke, aku paham. Kamu juga bisa masak, ya? Wanginya enak. Lapar tidak? Mau makan bareng sedikit? Ada jatahku juga. Jangan-jangan ini khusus buat aku, sebagai ucapan terima kasih? Jangan berandai-andai. Aku masak buat diriku sendiri. Kelebihan, sayang kalau dibuang. Benarkah? Kok aku rasa ada yang lain di mulut, lain di hati, ya? Aduh, mau makan nggak? Kalau nggak ya sudah. Mau? Kenapa enggak? Gratis? Nggak makan rugi. Sayang, ayo kita pergi. Kamu mau kemana? Ke King MU untuk kerja. Sekarang aku wakil direktur King MU. Aku harus jadi contoh, tidak boleh terlambat atau pulang cepat. Jangan main-main. Hari ini aku ada urusan penting. Urusan penting apa? Kita kan suami istri. Ceritakan, biar aku bantu selesaikan. Meski kamu sudah bantu selesaikan lebih dari 20 juta, dan An-An sudah investasikan lagi 10 juta ke King MU, tapi masih kurang lebih 20 juta. Hari ini hari terakhir. Jadi aku mau coba peruntungan ke grup Tiangge. Tiangge? Grup Tiangge adalah konglomerat terkemuka di provinsi selatan kita. Kekuatannya besar. Kapitalisasinya lebih dari 10 miliar. Kalau mereka bisa tertarik dengan proyek King MU kita, maka kekurangan dana kita bisa teratasi. Itu mudah, bawa aku saja. Dengan kehadiranku, Gao Feng, apapun Tiangge atau Hige, pasti akan kasih muka untuk suamimu. Aku suruh kamu jadi Gao Feng itu untuk membuat keluarga dan Song Hao yang takut. Kalau di luar kamu juga bilang kamu Gao Feng, itu namanya penipuan. Jadi hari ini aku harus selesaikan sendiri.
Tapi sesuai perjanjian taruhan. Masalah dana King MU mungkin harus aku yang selesaikan. Kalau kamu sendiri yang urus, bagaimana kalau keluargamu gak mau mengaku? Bawa aku saja, siapa tahu aku bisa bantu selesaikan masalah. Baiklah, ikutlah denganku. Tapi ingat, semua bicara dan tindakan harus ikut perintahku. Jangan sembarangan bicara. Apalagi sebut diri sebagai Gao Feng, paham? Tenang, urusanku pasti beres. Halo, Halo, Yo Pengfei. Bos sudah sampai di grup Tiange. Cepat sambut dia. apa? Bos datang sendiri? Aku segera ke sana. Tunggu. Bos datang dengan menyembunyikan identitas. Kamu harus cerdik, paham? Paham. Aku juga sudah lama menunggu. Iya, sudah lama. Ini semua bos dari grup besar di kota Yun. Datang untuk kerjasama dengan grup Tiange. Tapi bos Xiao dari Tiange sangat sibuk. Bukan sembarang orang bisa bertemu. Sudahlah, antre dulu. Baik, Bos Yo hari ini ada urusan penting, tidak bisa menemui tamu. Silakan pulang. Ayo pulang. Selesai. Kamu tahu kekuatan bos-bos perusahaan ini? Lebih kuat dari King MU. Mereka saja ditolak, apalagi kita. Ini bukan pesta pertunangan. Bos Su yang kabur saat pertunangan. Kenapa? Tanpa bantuan keluarga Song. Sekarang cari Tiange? Kami saja tidak bisa, jangan bermimpi. istriku berbeda dengan kalian. Kalian ke Tiange untuk minta makan. Istriku ke Tiange untuk memberi muka. Kalau Yo Pengfei tahu, dia akan turun sendiri menyambut. Besar sekali mulutmu. Badut dari mana ini? Jangan sampai lidahmu terkilir. Mau disambut Bos Yo sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Jangan berlebihan, ya. Aku tidak berlebihan. Kalau tidak berlebihan, mana Bos Yo? Kenapa dia tidak turun menjemputmu? Dia cuma omong kosong. Sampai percaya sendiri. Bos Yo datang. Benar Bos Yo? Bagaimana mungkin? Kenapa Bos Yo turun sendiri? Hebat. Anda pasti dari grup King MU. Bos Su, Su Qingyan kan? Sudah lama mendengar nama Anda. Bos Yo, Anda terlalu ramah. Ini, Tentu saja menyambut Anda. Benar menyambutnya? Su Qingyan, atas dasar apa? menyambutku? Anda tidak salah, kan? Sama sekali tidak salah, saya memang sengaja datang untuk Anda. Kedatangan Bos Su, sungguh membuat kami. Grup Tiange bersinar terang. Tidak, Anda terlalu sopan. Sebenarnya saya datang hari ini adalah ingin membicarakan proyek dengan Anda. Proyek? Tidak masalah. Jangan berdiri di sini. Mari ke ruang VIP, duduk sambil makan dan ngobrol. Menurut Anda, pengaturan ini cocok? Sayang, kasih dia muka, masuk duduk sebentar. Baik, silakan kedua tamu. Silakan. Tidak menyangka Bos Yo dari grup Tiange. Ternyata sangat mudah diajak bicara. Hari ini saya harus tampil baik, berusaha dapatkan investasi ini. Tak perlu berusaha, kamu langsung saja minta. Saya tidak percaya Yo Pengfei berani tidak kasih. Kecilkan suara. Ini karena Bos Yo rendah hati. Kamu pikir benar-benar karena muka kita besar? Iya, Hai. Nanti, pasti tidak boleh bicara sembarangan. Dengar? dengar, peraturan kedua. Bicara dan bertindak harus ikut perintahmu. HM, tahu saja. Ingat, jangan bicara sembarangan. Silakan masuk.
Bapak Gao, Bos Su, silakan duduk di tempat utama. Bos Yo, Anda tuan rumah, kami tamu. Ada yang begitu apa? Tidak, sama sekali tidak. Anda duduk. Tidak, Bos Yo, benar-benar tidak cocok. Anda saja yang duduk. Begini, kalian bertiga duduk dulu. Kalau tidak, istri saya tidak akan duduk. Iya, Silakan, Tidak cocok, kan? duduk. Bos Yo, saya benar-benar merasa tidak cocok. Anda saja yang berisi. tidak. Bos Su, harus Anda yang duduk. Sayang, kamu duduk saja. Kalau tidak makanannya tidak bisa dimakan. Iya, silakan duduk. Ayo duduk. Saya perkenalkan, ini suami saya. Panggil saja Xiao Gao. Gao Xing, cepat sapa bos-bos. Halo, Halo Bapak Gao. Jangan, Bos Yo, Anda terlalu sopan. Cepat duduk. Ada apa? Kenapa masih diam? Cepat sajikan teh untuk bos-bos ini. Oh baik, Bos Su. Jangan. Kami bisa sendiri. Bos Yo, jangan repot. Biar dia saja. bos bilang, biar saya. Kalian duduk. Ya. Silakan duduk. Bos Yo. Ya. Sebenarnya saya datang kali ini karena King MU ada proyek yang ingin kerjasama dengan grup Tiangga. Ini proposal proyeknya. Silakan dilihat. Baik, terima kasih. Saya lihat sekarang. Duduk. Proposalnya harus dilihat juga. Bos Yo tidak percaya kami dari King MU, ya? Bukan. Duduk, saya. Gao Xing. Bos Yo, maaf ya. Duduk. Saya ini. Dia belum paham, cuma bercanda. Jangan tersinggung, ya. Tidak. Bapak Gao benar. Saya yang kurang pikir. Kemampuan dan karakter Bos Su. Tentu saya percaya. Proposalnya tidak usah dilihat. Tian Ge pasti kerjasama. Setuju? Setuju, tentu setuju. Bos Su, proyek ini kira-kira butuh dana berapa? Silakan sebutkan. Bos Yo. Proyek kami ini masih kurang investasi 30 juta. Bukan. 20 juta saja sudah cukup. Bagaimana? Tidak masalah. 30 juta. Perusahaan besar seperti Tian cuma kasih 30 juta? Kamu ngasih ke pengemis, ya? Bukannya sudah katakan, jangan asal bicara. Bukan. Bos Yo, dia tidak bermaksud begitu. Duduk. Bos Su, Bapak Gao benar. 30 juta ini memang terlalu sedikit. Begini, saya kasih 50 juta. 80 juta. 1 miliar. Ya betul, saya kasih 1 miliar. Sekarang kita tanda tangan kontrak. Nanti uangnya langsung saya transfer. 1 miliar. Ya, Apakah saya salah dengar, Bos Yo? kamu tidak salah dengar. Terima kasih banyak, Bos Yo. Begini. Tinggal lalu. Bagus. Kenapa masih diam? Kita bersulang dong. Tidak. Kami yang bersulang untukmu. Iya benar. Bos Yo, selamat kerjasama. Selamat kerjasama. Ayo, saya bersulang untuk kalian. Bagus, selamat kerjasama. Kinyan, dana investasi 1 miliar dari grup Tiangge baru saja. Semua baru saja masuk rekening semuanya. Semua sudah masuk? Bagus sekali. Ini rasanya seperti mimpi. Dana investasi 1 miliar dari grup Tiangge, kamu dapatkan cuma-cuma dari makan malam saja? Bagaimana kamu bisa dapatkan itu? Aku juga tidak tahu. Aku juga merasa semua ini seperti mimpi. Kamu juga tidak tahu? Apa orang ini berpura-pura jadi Gao Feng lagi? Buat ngegebukin Bos Yo dan yang lainnya? Hei, kali ini aku tidak bicara apa-apa loh. Kamu masih bilang tidak bicara apa-apa? Kamu hampir bikin aku mati ketakutan. Untungnya Bos Yo dan yang lainnya orangnya baik hati. Tidak mempermasalahkanmu. Tapi ini masih tidak masuk akal. Ini kan investasi besar 1 miliar, mana bisa sembarangan. Begitu saja diberikan seperti itu? Memang tidak masuk akal. Tapi, sejak menikah dengan orang ini, hal aneh semakin banyak saja terjadi. Menurutmu, apa semua ini ada hubungannya denganmu? Dia cuma tukang antar makan, apa hubungannya dong? Aku dapat ide. Dapat ide apa? Produk perawatan kulit baru yang dikeluarkan King MU kita kali ini. Loh hasil buatan Master Chen Dao Yuan. Master Chen adalah ahli terkenal dari Provinsi Nan.
Dikatakan resep ini dia dapat setelah membaca ribuan buku kuno. Butuh waktu 5 tahun untuk membuatnya, efek perawatan kulit dan kecantikan sangat bagus. Pasti akan jadi produk laris besar setelah diluncurkan. Mungkin saja grup Tiange dapat informasi ini lebih dulu. Mereka pikir perkembangan kita akan semakin besar. Jadi mereka mau investasi besar untuk persiapan dini. Masuk akal, menurutku penjelasanmu sekarang. Ini yang paling masuk akal. Analisisnya bagus sekali. Kamu memang jenius analisis. Sudah tentu dong, Kinyan. Aku cari info lagi di luar. Dah. Ngapain lihatin aku? Ada apa di mukaku? Gaosing, makasih ya. Makasih buat apa? Bukan udah dianalisis sama jagoan deduksinya? Entah kenapa, sejak nikah sama kamu, rezekiku makin lancar aja. Kamu mau apa? Terus gimana mau balas jasaku? Mau dibalas gimana? Gimana kalau bayar utang malam pengantin yang dulu? Nggak mungkin. Udah janji 3 pasal. Jangan berharap yang nggak ke aku. Oh iya. Kalau gitu, cium aku deh. Jangan iseng. Ini gak boleh, itu gak boleh. Mau gimana dong? Kalau gitu, sujud aja aku. Jangan ngomong sembarangan. Gini aja. Aku traktir kamu minum. Aku nggak apa-apa. Aku masih bisa minum lagi, tahu. Dengan kemampuan minum segini, lain kali jangan ajak orang minum. Oke? Aku dulu nggak pernah minum, tahu. Hari ini kan senang. Utang 60 juta akhirnya lunas semua. Keluarga nggak bakal maksa aku nikah sama Song Hao yang lagi. Duduk manis dulu ya. Aku buatkan kamu sup penghilang mabuk. Jangan pergi. Nona besar. Duduk manis dulu, oke? Gaosing, makasih ya. Sejak orang tuaku meninggal, aku selalu merasa kesepian banget. Aku kerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, pengen jadi orang sukses kayak Gao Feng. Tapi siapa sangka, sampai urusan pernikahan sendiri aja aku nggak bisa putusin. Tapi, semenjak kamu muncul, dunia ini jadi terang lagi. Menurutku, hal-hal susah yang dulu kulakukan, tiba-tiba jadi gampang diselesaikan. Entah kenapa, setelah ketemu kamu, aku jadi beruntung banget. Walaupun cuma kurir. Aku tahu kamu nggak bisa bantu banyak, tapi kamulah yang bikin aku percaya diri lagi. Memberikan rasa aman untuk menghadapi ketidakpastian. Gaosing, sungguh, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Semua ini pantas kamu dapatkan. Muda-muda sudah nakal, mencuri. Paman Chen, kenapa kamu tangkap dia? Anak ini masuk ke rumah kami mencuri. Muda-muda sudah nakal. Harus dibawa ke kantor polisi. Dia cuma mencuri makanan, bukan yang lain. Itu artinya dia bukan anak nakal. Cuma lapar, Paman Chen, lepaskan dia. Tunggu dulu. Kamu tunggu. Keluargamu sedang mengalami kesulitan, ya? Ayah bilang, banyak bantu orang yang kesusahan. Begitu kita sendiri kesusahan nanti, akan ada yang bantu juga.
Ayah, Ibu, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Pagi. Wah, kayaknya sarapan kamu hari ini. Lagi-lagi kebanyakan, ya? Mau makan? Kalau nggak mau, ya sudah. Tentu makan. Istri sendiri yang masak, mana bisa nggak makan? Semalam aku memang mabuk. Apa yang dikatakan atau dilakukan, semua nggak berlaku. Lalu perjanjian 3 pasal itu berlaku nggak? Cium sekali 1000. Terima kasih sudah berbelanja. 1000 ya 1000. Aku ingatkan, setelah terima uang. Kejadian semalam, jangan ada yang cerita. Kamu pelanggan lama, kuota besar diskon, kembalikan 200. Cepat makan, habis itu temui paman besarku. Kamu nggak makan lagi? Berani juga kamu kembali, nekat banget. Gimana? 60 juta itu sudah terkumpul? Kakak, jangan goda dia. Yang Master Song sudah menyelidiki latar belakangnya. Sampai tuntas. Dia cuma kurir makanan. Dari mana bisa dapat 60 juta? Aku rasa dia datang hari ini. Pasti mau cari-cari alasan. Ini screenshot detail transaksi masuk perusahaan kami, King MU. Jelas dan terang benderang. Kalau nggak percaya, di HP kau ada akun perusahaan. Bisa login lihat. 1, 10, 100, 1000, 10.000, ratusan ribu, juta. Kakak, kenapa? Ini bukan 60 juta. Ini 126 juta. Kamu. Ini lihat. Ya ampun, benar sekali. Hanya dalam 2 hari, dia bisa mendapatkan uang tunai sebanyak itu. Sungguh luar biasa. Bukankah dia cuma kurir? Pernah lihat kurir punya kemampuan sehebat itu? Ini kan uang tunai lebih dari 120 juta. Bahkan keluarga Song, untuk mengumpulkan jumlah sebanyak itu dalam 2 hari, juga bukan hal yang mudah. Apakah dia benar-benar Gao Feng? Faktanya sudah jelas, masih meragukan apa lagi? Bodoh sekali. Maaf, Tuan Gao. Sebenarnya, saya selalu percaya pada Anda. Hanya Song Hayang itu. Dialah yang mengadu domba dan menimbulkan masalah di sini. Ya. Tuan Gao, Anda dan King Yan sudah menikah. Kita satu keluarga. Mohon maafkan kesalahan kami. Kalau begitu, pernikahan saya dan King yang tidak kalian tolak lagi? Kami tidak cuma tidak menolak, kami sangat mendukung. Sangat mendukung. Betul. King Yan bisa menikah dengan Anda. Itu kehormatan bagi kami. Nah. Tidak akan memaksa King yang menikah dengan Song Hayang lagi. Tidak. Kalian berdua sudah menikah, mana mungkin menikah dengan orang lain? Betul. King Yan memang tidak suka Song Hayang itu. Itu semua gara-gara si Song brengsek itu, memaksa terus. Kami akan segera pergi ke keluarga Song untuk menjelaskan. Pasti putus total, bersih-bersih. Ya, benar. Kalau benar-benar putus, nanti jangan sampai menangis terlalu keras. Song Hayang, apa maksudmu? Maksudku sederhana. Gao Feng ini, dia palsu. Kalian pikir dapat harta, tapi tidak tahu. Ini semua jebakannya. Kalian semua sudah tertipu. Tertipu? 126 juta, itu uang sungguhan. Sudah masuk ke rekening perusahaan King MU. Berdasarkan apa kau bilang palsu? Selain Tuan Gao Feng, siapa lagi yang bisa membuat Jin Zun membayar utang dan membuat Tian Ge berinvestasi? Teman saya sudah menyelidiki dengan jelas. Alasan grup Jin Zun mau membayar utang itu karena tim inspektur datang ke Yuncheng. Keluarga Liu menghadapi masalah besar. Liu Shanhiliu, bapak tua itu pasti menangani semua konflik. Secara diam-diam, makanya dia balikin uangnya patuh patok. Gue bener kan?
Nah, kalau grup Tiangge itu, investasinya 1 miliar penuh. Ngomong-ngomong soal grup Tiangge, urusannya lebih gawat lagi. Menurut info akurat dari teman gue di dalam grup Tiangge, bocah ini nggak cuma pura-pura jadi Gao Feng di depan kita. Di luar sana, dia malah pakai nama Gao Feng buat nipu sana-sini. Bos Yo Pengfei dari grup Tiangge. Karena kurang waspada, jadi ketipu sama dia. Ngira dia beneran Gao Feng. Makanya dikasih investasi 1 miliar penuh, bocah. Lu tahu ini dosa segede apa? Teman-teman lu kayaknya nggak bisa diandalkan. Nih, informasi yang mereka kasih ke lu, nggak ada yang benar. Pura-pura, terus aja pura-pura. Gue kasih tahu. Gue udah laporin ke bos Yo kalau lu Gao Feng palsu. Lu siap-siap aja nunggu surat penangkapan. Song Shao, uang-uang ini beneran dia dapat dari nipu. Pastilah, dari dulu gue udah bilang soal asal-usulnya. Dia itu bukan Gao Feng. Dia cuma tukang antar makanan. Kalau kalian sekarang nggak pisahin diri dari dia, kasus penipuan grup Tiangge ini, kalian semua jadi kaki tangannya. Dasar Sukinyan kau. Lihat nih, betapa besar masalah yang kau bawa buat keluarga Su. Kan gue udah bilang, bocah ini kelihatannya sembrono dan licik. Mana ada sedikit pun kayak orang penting. Ternyata penipu. Sukinyan, orangnya kan kau yang cari. Masalahnya kau yang bikin. Nggak ada hubungannya sama anggota keluarga Su yang lain. Kalau keluarga Su rugi harta, kau yang tanggung jawab penuh. Aduh. Song Shao, untung lu dateng tepat waktu. Kita semua kan tertipu sama dia. Soal grup Tiangge. Tolong Song Shao bantu jelasin ke mereka ya. Iya, betul. Grup Tiangge emang punya hubungan baik sama keluarga Song. Kalau Sukinyan nikah sama gue, ya itu sudah jadi kewajiban gue. Tapi sekarang, nikah pasti nikah. Kita dari dulu udah dukung pernikahan Song Shao sama Kinyan. Cuma, Kinyan pasti cuma disesatin sama orang ini. Penipu ini sudah menipu kita semua. Itu sebabnya Kinyan sempat tidak sadar. Lalu, perjanjian pernikahan kita masih berlaku? Tentu saja. Tentu masih berlaku, Kinyan. Cepat, berikan jawabanmu pada yang Master Song. Cepat. Aku tidak akan menikah dengannya. Bangsat. Sampai sekarang masih belum sadar? Kau tahu masalah sebesar apa yang dia timbulkan untuk keluarga Su? Seberapapun besarnya masalah, semuanya akan kutanggung sendiri. Kau. Sayang, tenang saja. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kita tidak akan ada masalah apapun. Si Gao, kau masih keras kepala? Tidak terima? Baiklah. Kalau begitu, mari kita temui Bos Yo. Untuk berhadapan langsung. Bos Yo, Oso. mengapa Anda sendiri yang keluar menyambut? Gao. Tuan Gao, Bos Su. Selamat datang kembali, berdua. Maaf tidak menyambut dengan baik. Bos Yo, sebenarnya aku datang hari ini. Ingin mengembalikan dana investasi Anda. Mengembalikan? Bos Su, di mana kekurangan kami? Silakan kritik, tapi uangnya jangan dikembalikan. Bos Yo, apakah Anda sudah mendengar tentang suamiku adalah Gao Feng? Ini, sepertinya. Sudah kudengar. Sangat menyesal. Sebenarnya, suamiku bukan Gao Feng. Bukan Gao Feng? Bos Yo, sungguh sangat menyesal. Saya menyesal telah menyesatkan Anda. Begini, hari ini saya akan mengembalikan semua dana investasi ke rekening Anda. Selain itu, untuk kerugian yang ditimbulkan, saya akan berusaha menggantinya. Kalau begitu, jadi dia itu Gao Feng atau bukan? Sayang, kau salah paham. Investasi Bos Yo kepada kita tidak ada hubungannya dengan apakah aku Gao Feng atau bukan. Dia murni melihat potensimu. Bos Yo, benarkan yang kukatakan? Benar. Aku dan Tuan Gao langsung akrab. Seperti sudah lama kenal, sangat beruntung. Bos Su, Anda tidak perlu mengembalikan sepeser pun. Jika perlu, Tiangge bahkan bisa menambah investasi. Bukan, apakah Anda keliru? Orang ini sama sekali bukan Gao Feng. Dia cuma penipu, cuma kurir pengantar makanan, brengsek kamu. Kamu kira kamu siapa? Urusan Tiangge. Giliran kamu yang ngatur-ngatur di sini. Saya bilang sama kamu, gak peduli apa identitas Tuan Gao. Kami Tiangge tetap akan berinvestasi. Apa?
Gak masuk akal nih. Suami palsu MU itu cuma kurir pengantar makanan biasa. Bos grup Tiang yo, kenapa dia bisa sangat menghargai dia? Gak paham. Semua ini terlalu gak masuk akal. Ini kan 1 miliar loh. Aku percaya sih Kak, cuma karena merasa cocok sejak pertama ketemu. Dikasih uang sebanyak itu, kecuali bos Yo ini punya hobi khusus. Gao Xing diam-diam punya hubungan sama dia. Jangan ngomong sembarangan. Gao Xing itu laki-laki normal kok. Kamu bagaimana tahu? Kamu pernah nyobakan? Gak ada. Aku enggak pernah. Qingyan? Kamu ada yang salah nih? Wajah kamu memerah. Aduh, jangan usik. Serius dikit dong. Cepat jujur, kan aku sudah tahu kamu. Kamu sama dia apa sudah melakukan sesuatu? Aduh, memang enggak ada. Aku cuma apa? Cepat ceritain. Cuma waktu itu, dia bantu aku selesaikan masalah besar. Aku lagi senang, jadi ajak Gao Xing minum. Terus aku kehabisan akal. Terus? Aku yang nyium dia duluan. Cuma ciuman doang, apa ada hal lain yang terjadi? Tentu aja enggak ada. Sudah mabuk, kamu juga nyium duluan. Masih enggak terjadi apa-apa? Apa dia laki-laki beneran sih? Sekarang aku makin curiga Gao Xing ini. Hubungannya gak normal dengan bos Yo. Jangan ngomong sembarangan dong. Walaupun Gao Xing kelihatannya gak bisa diandalkan, tapi akhlaknya masih baik kok. Kamu sekarang malah mulai lindungi dia. Kamu berdua gak kan jadi beneran kan? Mana mungkin. Aku sama dia cuma hubungan kerja sama biasa doang. Aku nggak tertarik sama dia. Aduh, udah deh. Ngomongin yang serius aja. Sebelumnya karena ada masalah dana. Jadi produk kita, Yulian Gao, baru nggak bisa diproduksi. Sekarang masalah uang udah selesai, buruan masuk produksi. Tenang aja, ada aku. Nggak sampai 7 hari. Produk baru kita pasti launching dan laris manis. Nanti King MU Technology kita bakal melesat. Kok bisa gini? Kenapa bisa gini? Song Shao, jangan-jangan beneran dia itu Gao Feng? Masa iya bos Yo dari Tiange Group juga sopan banget ke dia? Kamu nggak dengar apa? Aku udah bilang. Yo Peng Fei sendiri yang bilang ke aku. Dia investasi ke King MU Group. Nggak ada hubungannya sama dia itu Gao Feng atau bukan. Tapi itu 1 miliar loh. Terus menurutmu kenapa bos Yo buru-buru mau ngasih dia uang? Aku tahu apa Yo itu lagi gila apa. Terus gimana sekarang? Jabatan wakil direktur King MU ini nggak boleh hilang. Su Qingyan pikir dengan punya formula dan dana, dia bisa bangkit total. Tapi coba bayangin, kalau formulanya tiba-tiba batal. Gimana jadinya? Batal? Maksudnya apa? Maksudku, urusan ini harus bos Su sendiri yang turun tangan. Aku. Gimana bisa? Ini kan kejahatan. Duitnya dibagi 2. Oke. Kalau gitu, Song Shao, kerja sama kita lancar. Qingyan, gawat. Song Group baru umumkan produk baru mereka launching. Yang diproduksi itu Yulian Gao kita. Yulian Gao? Bukannya Yulian Gao itu formula rahasia eksklusif King MU kita? Kamu nggak salah lihat? Aku udah periksa berulang kali, emang Yulian Gao. Ini pasti bukan kebetulan. Maksudmu, Song Group nyuri formula rahasia kita? Betul. Yulian Gao itu rahasia tertinggi King MU. Di seluruh perusahaan, cuma 4 orang yang bisa akses formulanya. Selain kita berdua, penasihat kepala RD, Pak Yo. Cuma tersisa Su Zhendong. Halo. Ada apa? Song Hao yang datang.
Song, kamu mencuri Formula Yuan kami. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Formula itu, kami kembangkan sendiri di grup Song. Jangan asal tuduh. Lagi pula, krim perawatan kami diproduksi dan diluncurkan lebih dulu daripada King MU. Kalau krim Yuan King MU sama dengan kami, berarti kalianlah yang sebenarnya pencurinya, bukan? Kamu masih memutarbalikkan fakta. Formula ini jelas kamu suruh Sus Hengdong curi. Paman, sebagai wakil presiden King MU, demi keuntungan pribadi, kamu hianati perusahaan, berkolusi dengan Song, tak punya malu? King Yan, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Aku Sus Hengdong jujur dan bersih. Kamu tuduh aku mencuri dan menjual formula, hianati perusahaan. Harus ada buktinya. Kalau tidak, aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Kalian sungguh tak tahu malu. Bisnis itu medan perang. Apa salahnya aku main tipu sedikit? Lagi pula, krim perawatan kami sudah diluncurkan. Sekarang, formula King MU cuma seonggok kertas tak berguna. King Yan, ku bilang kamu takkan bisa menang lawanku. Tapi kalau kamu berubah pikiran, tinggalkan si Gao itu dan nikah denganku. Aku mungkin bisa pertimbangkan. Biar King MU produksi krim Yuan yang sama. Soalnya, suami istri kompak, pasti kuatkan. Krim Yuan ini kan memang milik kami. Kamu pakai barang kami untuk tawar-menawar dengan kami. Kamu tak punya malu ya? Silakan bilang apa saja. Aku tahu, untuk produksi krim Yuan, kalian sudah habiskan banyak modal. Kalau uang itu hilang semua, akibatnya gawat. King Yan, nasib King MU ada di tanganmu. Aku Su King Yan tak pernah terima ancaman. Formula Yuan harus dapat.